Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang terapi bagi penyakit rohani sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau yang telah kita sampaikan kajiannya secara bersambung atau dalam beberapa bagian yang terpisah. Jika pada bagian sebelumnya kita telah membahas tentang salah satu cara untuk mengobati penyakit rohani, yaitu ketidakpastian tentang bagaimana hubungan antara kehidupan manusia dengan takdir, yang kemudian oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah hubungkan dengan kesungguhan kita di dalam berdoa. Bahkan beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa takdir adalah sebuah kepastian atau takdir adalah sebuah ketetapan, tetapi dalam batas tertentu di mana seorang hamba mengajukan permintaan dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takdir akan dapat berubah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam risalah beliau, la yuraddul qadra illa bidu'a. Tidaklah takdir itu ditolak atau tidaklah takdir itu dapat dirubah sebagai sebuah ketetapan yang pasti kecuali dengan berdoa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali terapi bagi penyakit rohani berikutnya, yaitu ketidakmampuan seorang hamba Allah untuk menikmati atau mungkin bahkan mengenali bagaimana yang disebut dengan kebahagiaan yang sempurna. Bahkan di dalam kajian atau di dalam salah satu pernyataan beliau dalam risalah tersebut disebutkan wa kaifa tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu bil haqiqah, bahwa penyakit rohani yang cukup rumit dan kompleks itu adalah ketika manusia yang mengaku beriman tapi keimanannya tidak mengantarkan diri dan keyakinannya kepada kebahagiaan yang sempurna. Bahkan kebahagiaan yang sempurna itu tidak bisa dirasakan. Karena itu inilah penyakit rohani yang juga cukup rumit, sehingga kata beliau obatnya adalah kembali mengenali apa yang kemudian disebut dengan akar dari kebaikan dan keburukan. Di dalam risalah beliau menjelaskan bahwa cara mengobati penyakit rohani yang tadi telah kita sebutkan, yaitu ketidakmampuan seorang hamba yang beriman untuk mengenali apa yang kemudian disebut dengan kebahagiaan hakiki. Yang pertama kata beliau, ya'rifa tafasil asbab syarri wal khairi, mengetahui sebab-sebab kebaikan dan keburukan secara detail. Kata beliau di dalam risalahnya bahwa tidak akan mungkin seorang mencapai kebahagiaan yang hakiki sampai dia mengenali mana yang baik dan mana yang buruk, baik melalui pengalaman pribadi atau mungkin melalui pengalaman orang lain, atau juga mungkin dari sejarah-sejarah umat terdahulu. Oleh karena itu, kata beliau, wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul qur'ani kafilun bidzalika la akmalil wujud. Oleh karena itu, hal yang paling bermanfaat untuk mengobati ketidakmampuan seorang hamba yang mengalami penyakit rohani dalam bentuk keimanannya tidak mengantarkan pada ketenangan, keislamannya tidak mengantarkan pada kebahagiaan. Karena itu di dalam Al-Quran hampir 1000 kali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menyebutkan tentang
sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan adalah salah satu bentuk dari kebahagiaan yang hakiki. Misalnya beliau mencontohkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Jin ayat yang ke-26. Allah berfirman, wa alla istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika sekiranya orang-orang yang beriman itu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang dipedomani atau menempuh jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka la asqainahum ma'an ghadaqa, maka sungguh kami akan memberikannya minuman dari air yang menyegarkan. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa air yang menyegarkan itu adalah isyarat atau bentuk majasi dari rezeki yang banyak. Wa alla istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika mereka istiqamah, mereka dalam kebaikan, mereka dalam bingkai ketaatan, maka bingkai ketaatan itulah yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sempurna. Maka pemirsa yang budiman, ketika ada orang beriman, ada hamba Allah yang senantiasa memelihara diri dari berbagai hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan, lalu kemudian dia belum merasakan kebahagiaan yang hakiki, maka sungguh yang perlu dia lakukan pertama kali adalah apakah cara pandangnya terhadap kebahagiaan itu berakar pada dua hal. Yang pertama, berakar pada kebaikan. Yang kedua, menghindarkan diri dari keburukan. Pemirsa yang budiman, lalu yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga menyatakan bahwa penyakit rohani akibat atau penyakit rohani yang menjadikan hamba-hamba Allah atau orang-orang yang beriman itu tidak dapat melihat rumus kebahagiaan secara hakiki adalah keterpedayaan terhadap nafsu. Keterpedayaan terhadap nafsu ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Ya, misalnya dalam contoh yang konkret bisa kita sampaikan. Misalnya kata beliau, orang yang mengalami penyakit rohani seperti ini, orang yang tidak sanggup melihat bagaimana model dan bentuk kebahagiaan yang hakiki itu, mereka yang suka menunda kebaikan, kemudian merasa paling berilmu, atau mungkin merasa sebanding dengan para ulama, meskipun mungkin mereka hanya menerima informasi dan pengetahuan agama berdasarkan informasi yang instan, misalnya dari Google atau mungkin dari internet, tanpa kemudian melihat agama sebagai etos, melihat agama sebagai panduan. Oleh karena itu, kita melihat dalam kenyataan sehari-hari bahwa contoh konkret misalnya, kalau menurut Badan Pusat Statistik, masyarakat Indonesia itu menghabiskan 500 sampai 1 juta untuk hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi dirinya. Ya, jadi 500 sampai 1 juta itu dihabiskan untuk membeli pulsa. Tidak kemudian melihat atau bahkan mengalahkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain seperti kebutuhan bahan pokok. Nah, ini menunjukkan bahwa hadirin yang berbahagia serta pemirsa yang budiman, bahwa eksistensi diri seorang manusia itu terkadang diukur pada kemampuan mereka untuk selalu melibatkan diri dalam berinteraksi, eksis dalam berinteraksi tanpa melihat sebenarnya ada kebutuhan rohani yang lain, yaitu bersedekah. Karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka sungguh di dalamnya telah ada pedoman, yaitu pedoman tentang kebahagiaan yang hakiki dan keimanan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, pada dasarnya akan mengantarkan orang pada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang dimulai dari kebaikan dan dimulai dengan menghindari keburukan. Dimulai dengan menanam nilai-nilai kebaikan, berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan atau mengamalkan kebaikan, dan juga menghindarkan diri dari berbagai perilaku yang merusak atau perilaku keburukan lain yang bisa menyebabkan timbulnya masalah di kemudian hari, sebagaimana yang tadi Allah jelaskan di dalam surah Al-Jin ayat yang ke-20. Kiranya demikian yang bisa kita jelaskan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.